Tak terkecuali dengan Rainer dan Nikki, kedua keponakan dan antinya ikut bertepuk gembira untuk kebahagiaan pasangan yang tengah melemparkan bunga di depan sana. Gadis bergaun putih itu duduk di depan meja rias, menatap dirinya dari pantulan cermin. Valerie tersenyum memikirkan dirinya yang kini sudah resmi menjadi istri seorang Jupiter Lemanuel. Valerie tidak pernah menduga dirinya akan menjadi istri dari laki-laki itu. "Apa yang kau pikirkan?" Sebuah suara datang dari balik pintu yang baru saja terbuka. Valerie mengalihkan wajahnya ke samping dan melihat sang adik datang dengan kursi rodanya. Gadis remaja berkupluk merah muda itu mendorong kursinya untuk lebih dekat ke tempat sang kakak duduk. "Nikki," Valerie menatap sendu sang adik. Benarkah ini nyata? Nikki, aku sungguh menjadi istri sekarang." Dia bingung. Valerie masih berpikir mungkin semua ini hanyalah mimpi yang akan segera menghilang seketika dia terbangun nanti. "Katakan padaku, Nikki, apakah benar aku menjadi istri Jupiter Lemanuel?" Katanya lagi mencubit pipinya lalu meringis menahan sakit. Melihat tingkah aneh kakaknya, Nikki tertawa geli. Dia ikut merasa sangat bahagia sampai tidak menduga apakah benar ini adalah kenyataan. Dan kemudian Nikki menyentuh tangan sang kakak, mencegah Valerie terus mencubit pipi sendiri. "Vale, jangan menyakiti pipimu." "Tapi aku takut jika ini hanyalah mimpi, Nick. Aku takut terlalu bahagia, lalu menangis ketika terbangun nanti. Aku takut jika ternyata semua ini hanya bagian dari mimpi buruk yang berakhir bahagia, tapi menghilang setelahnya. Aku takut, sungguh sangat takut." Mata berkaca-kaca itu membuat Nikki ikut merasakan apa yang Valerie khawatirkan. Dia usap wajah cantik kakaknya yang masih mengenakan topeng silikon. Nikki tersenyum bahagia, seakan dia merasa kakaknya sudah kembali. Valerie dengan wajah asli yang Nikki kenal sejak mereka masih kecil. "Kau tidak bermimpi, memang inilah yang sebenarnya terjadi. Kau sudah menikah dengan Tuan Jupiter Lemanuel, laki-laki yang baik hati dan mencintai sangat tulus. Vale, kau adalah Nyonya Lemanuel sejak hari ini." Dia berkata meyakinkan kakaknya. Valerie sampai terisak. Dia mengingat kembali hari-hari lalu yang mereka lalui setelah peninggalan sang ibu. "Aku tidak menduga semua penderitaan kita akan berakhir, Nick. Aku tidak menyangka bahwa di balik semua kesedihan itu ada kebahagiaan yang menanti." Dia berkata dengan suara parau di sela-sela tangisnya. "Hei!" Nikki mengusap wajah sang kakak, menjauhkan air mata itu dari wajah cantik wanita yang sudah mengurusnya melebihi seorang ibu. "Kau adalah wanita yang sangat baik, Vale. Kau mengurusku begitu telaten, bahkan mengorbankan masa remajamu, bekerja demi membuat aku bisa bertahan sampai hari ini. Apa menurutmu semua ini tidak pantas untukmu? Tuhan Maha Adil, Maha melihat dan tahu apa yang harus dilakukan untuk hambanya, karena kau adalah kakak yang sangat baik. Sebab itu kau berhak bahagia. Jangan menangis, jangan menganggap dirimu tidak pantas untuk mendapatkan semua ini. Kau adalah orang berhati putih seperti salju, sudah sepatutnya mendapatkan semua ini." Nikki benar, Valerie sudah melewati sangat banyak penderitaan semasa hidupnya. Tidak ada pekerjaan yang tidak dia sentuh lagi. Hanya Nikki bisa membawa Nikki terus berobat. Valerie juga tidak pernah mengeluh, apalagi menuduh sang adik adalah pembawa sial baginya. Dia selalu mencintai Nikki, bahkan melebihi cinta pada dirinya sendiri. Akan tetapi Valerie masih merasa semua ini seperti masih sangat lebih untuk membalas semua kebaikannya. "Apakah pantas? Aku takut, sungguh takut jika Jupiter suatu saat akan kecewa pada aku." Dia menunduk menatap telapak tangan yang gemetar di bawah sana. Mungkin karena begitu besar cintanya terhadap Jupiter, Valerie takut jika laki-laki itu suatu saat akan kecewa mendapatkan seorang istri biasa. Dia takut jika segala kebaikan Valerie masih kurang di mata Jupiter, sebab dirinya hanyalah seorang gadis miskin. "Vale, kau mencintai Rainer seperti anak di dalam kandunganmu, betul?" Valerie mengangguk. "Tentu saja.
Bahkan jika Jupiter tidak pernah jatuh cinta padaku, aku akan mencintainya melebihi ibu yang melahirkannya. Karena itu jangan pernah merasa takut. Tuan Jupiter adalah orang yang baik. Dia pernah ditinggal oleh istrinya, dan itu sudah menjadi kelemahan baginya. Jika kau mencintai dia dan putranya dengan tulus, tidak ada alasan Tuan Jupiter menjadi kecewa padamu, Vale. Kau hanya takut oleh isi pikiranmu. Aku mohon jauhkan itu. Tidak dipungkiri memang Valerie merasa trauma melihat rumah tangga kedua orang tuanya yang kandas oleh kurangnya perhatian sang ayah untuk ibunya. Valerie melihat dengan mata kepala sendiri ketika ayahnya pergi meninggalkan mereka di dalam keterpurukan. Semua itu tentunya sangat membekas di ingatan Valerie, membuat dirinya takut akan terjadi pada pernikahannya. Iya, Peter adalah laki-laki yang baik. Dia tidak pernah berkata buruk di depanku, kecuali ketika dia menganggap aku adalah Megan. Dan Jupiter juga berjanji akan mencintaiku dan menua bersama denganku. Aku harus percaya kepadanya. Benarkah, Nikki? Nikki tertawa senang mengangguk cepat. Dia sangat bahagia melihat kakaknya akhirnya bisa meyakinkan diri sendiri. Tentu, lagian kau adalah wanita yang sangat baik, Vale. Tuan Jupiter tentu saja menghargai kebaikanmu. Dan aku lihat kakaknya juga berhati baik. Kau tidak perlu khawatir, oke? Dia menggenggam pipi kakaknya. Kedua kakak beradik itu tersenyum bersama, memikirkan hari buruk sudah berakhir. Sekarang hanya bahagialah yang akan mereka dapatkan ke depan nanti. Tapi, bukankah seharusnya kau berganti pakaian, Vale? Nikki menatap gaun pengantin yang dikenakan oleh kakaknya. Hei, kau sudah menjadi istri. Apakah kau tidak memikirkan suamimu akan segera kembali dari bawah sana? Dia berbisik pelan, dengan bibir tersenyum menggoda Valerie. Valerie yang mengerti akan perkataan Nikki pun menjadi merah, pipinya menahan malu. Nikki, kau masih kecil. Jangan membicarakan sesuatu yang belum kau pahami. Apa? Nikki memasang wajah cemberutnya. Vale, meski aku yang lebih muda, bukan berarti aku tidak tahu apa-apa. Kau pernah melihatku berciuman dengan si brengsek itu, betul? Dia berkata lagi. Kau? Valerie memelototkan matanya. Jangan pernah kau bahas lagi kejadian yang sangat membuat aku marah, Nick. Ancamnya berpura-pura marah. Nikki tertawa dan membalas dengan berani. Aku akan rugi jika seumur hidupku tidak pernah berciuman, Vale. Meski benar aku jadinya membenci si brengsek itu, setidaknya aku sudah pernah melakukannya. Hei, dasar anak kecil ini. Kau sudah pintar membicarakan ciuman ya? Valerie mencubit kecil pipi adiknya dan matanya hampir membasah. Seumur hidup, kata Nikki. Seperti itu adalah kode yang mengingatkan bahwa usia Nikki sudah tidak lama lagi. Dia tidak tega membayangkan apa yang ada di dalam pikiran Nikki saat itu. Apakah mungkin seperti, aku sudah akan mati dan ingin merasakan sebuah ciuman? Entahlah, hanya Nikki lah yang tahu. Saat itu Nikki belum separah sekarang. Valerie menemukan adiknya tengah berciuman dengan seorang laki-laki seusianya. Dan saat rambut Nikki mulai rontok hingga menjadi botak seperti sekarang, lelaki yang dia panggil brengsek itu pun menghilang begitu saja. Sangat sering Valerie menangis setiap kali mengingat nasib adiknya. Tetapi, apa yang bisa dia lakukan? Valerie sudah melakukan semampu yang dia bisa. Membuat Nikki berobat ke berbagai tempat dan bekerja tanpa henti untuk mencukupi biaya perobatan adiknya. Penyakit ini memang sangat kejam, membuat Nikki menjadi seperti yang sekarang. Tanpa sadar, air mata Valerie jatuh di kedua pipinya. Tidak kuasa membayangkan bagaimana dirinya akan hidup tanpa Nikki nanti. Nick, aku mohon, sembuhlah. Bisiknya hampir tidak terdengar. Lihatlah wajah adiknya itu. Bibir mukil Nikki memang tersenyum, tetapi raut wajah penuh penderitaan itu tidak bisa Nikki sembunyikan dari Valerie. Rasanya ingin sekali dia meraung ketika melihat adiknya yang berpura-pura kuat. Apakah kau pikir aku akan segera mati, Vale? Hei, aku masih akan hidup sangat lama. Aku akan hidup 1000 tahun lagi. Sampai kau melahirkan sangat banyak keponakan untukku. Vale,
dan aku akan mengawasi Tuan Jupiter sampai dia tidak bisa membuat kau menangis bahkan setitik air mata pun. Jadi kau tidak perlu bersedih, oke? Adikmu ini tidak akan kalah dengan penyakit sialan itu. Seru Niki seakan sangat yakin, meski suaranya sendiri sudah bergetar. Sebentar lagi mungkin akan terjadi hujan air mata di sini. Wah, sepertinya kalian tengah membicarakanku ya? Astaga, aku menjadi sangat takut karena Niki mengawasiku. Beruntung ada Jupiter yang masuk ke dalam kamar, membuat kakak beradik itu berhenti berbicara. Valerie mengedipkan matanya beberapa kali untuk mencegah air mata yang akan turun. Tidak ingin Jupiter melihatnya menangis. Niki, hei, apakah wajahku seperti seorang penjahat yang suka menyakiti wanita? Astaga, aku sangat mencintai istriku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Kupikir kau berada di pihakku. Aku menjadi sedih. Peter berpura-pura cemberut untuk memancing tawa dari kedua gadis itu. Tuan Jupiter, aku memang di pihakmu untuk meyakinkan kakakku. Tetapi jika kau membuatnya menangis, tentu saja aku di pihak kakakku. Aku akan membawa Valerie kembali ke desa kami, agar kau menjadi gila tidak bisa melihatnya lagi. Niki memang pintar mencairkan suasana. Dia seakan tahu bahwa sebenarnya Jupiter hanya tidak ingin kedua kakak beradik ini sampai menangis. Ya, Jupiter mendengar pembicaraan antara Valerie dan Niki. Dia tidak tega mendengar Valerie yang sangat khawatir tentang penyakit adiknya. Sebenarnya Jupiter sendiri pun merasa sedih, sebab kata dokter kanker yang menggerogoti tubuh Niki sudah sangat parah. Tak ada harapan untuk gadis itu bertahan lebih lama, dan kematian bisa saja datang menjemput Niki kapanpun. Jupiter merasa menyesal tidak bertemu dengan Valerie sejak lama. Mungkin jika mereka bertemu sejak dulu, Jupiter bisa saja membantu dengan melakukan perobatan yang lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih sangat mencintai istriku, Niki. Kau adalah adik yang sangat baik. Bahkan kau masih berpikir ingin melarikannya jika aku menyakiti Valerie. Sungguh, aku benar-benar berterima kasih dan bersyukur karena kaulah yang menjadi adik iparku, kata Jupiter. Dia sungguh-sungguh mengatakannya. Niki adalah kebahagiaan bagi Valerie, sebab itu dia bisa mengatakan hal demikian. Jupiter sedang menghibur hati istri yang kini dia rangkul lehernya dari belakang. Lihat, kau sudah sangat tidak sabar, Tuan Jupiter. Aku masih di sini, tetapi kau sudah memeluk kakakku. Astaga, mataku akan ternoda jika berlama-lama bersama kalian di kamar ini. Niki menggeser kursi rodanya untuk meninggalkan kamar pasangan pengantin itu. Aku akan pergi, Tuan Jupiter. Bisa kau bantu mendorong kursi rodaku? Maaf, aku mengganggu acara malam pertama kalian. Niki, Valerie tidak mengerti kenapa adiknya itu sangat berani membahas hal-hal bersifat dewasa. Dia memasang wajah garang yang siap akan menerkam. Jika kau membicarakan sesuatu yang tidak pantas untuk seusiamu lagi, aku pastikan akan memberi bibirmu perakat. Camkan itu. Lihat kakakku yang cerewet ini. Apakah aku salah berbicara, Tuan? Bukankah malam ini memang malam pertama kalian? Astaga, dia sangat pemarah. Kau harus berhati-hati sejak hari ini, Tuan Jupiter. Benarkah? Peter membuat matanya membulat. Dia pernah mengancam aku sampai tidak bisa berkutik. Apakah jika Valerie marah, masih lebih menyeramkan dari itu? Tentu, dia bahkan pernah mengancam akan mematahkan kaki kekasihku. Asal kau tahu itu, bukan hanya mengancam, bahkan dia mengejar laki-laki itu sampai ke halaman rumah dan tidak berani datang hingga berbulan-bulan. Niki semakin semangat berbicara, sehingga Valerie bangkit dari kursi riasnya, berniat mengejar sang adik. Aku akan benar-benar memberi bibir itu perekat, Niki. Tuan Jupiter, tolong bantu dorong kursiku. Tuan, kakakku adalah wanita yang kejam. Dia akan membuat mulutku tidak bisa berbicara. Baik, aku juga tidak mau menjadi korban, maka kita harus kabur bersama-sama, seru Jupiter diiringi gelak tawanya. Peter bergerak, memegangi kursi roda Niki dan mendorongnya sehingga Valerie tidak bisa menangkap mereka. Kedua orang yang baru berdamai itu seperti sudah lama saling mengenal. Tertawa terbahak-bahak, meninggalkan Valerie yang tidak bisa berlari oleh gaun pengantin yang masih melekat sempurna di tubuhnya.